Ada yang ingin bertanya dari Mik ingin bertanya, Shalom Pak Pendeta. Ada gereja yang memakai liturgi Minggu Sengsara selama 7 minggu. Apa maksud Minggu Sengsara dan apakah itu ada di dalam Alkitab, Pak? Tidak ada di dalam Alkitab ya. Itu hanyalah aturan gereja atau tradisi gereja untuk memberikan semacam kalender pelayanan atau kalender pelayanan gerejawi. Jadi saudara lihat ya bahwa Yesus itu kan lahir. Lalu setelah itu dia selama dari umur 0 sampai 30 tahun dia cuma tinggal di Nazaret bersama dengan orang tuanya, membantu orang tuanya. Pada umur 30 tahun dia lalu keluar dan memulai pelayanannya selama 3 tahun lebih, dan akhirnya mati disalibkan lalu naik ke surga. Setelah naik ke surga dia mati disalibkan, bangkit, lalu naik ke surga. Setelah naik ke surga dia memberikan Roh Kudus. Setelah diberikan Roh Kudus, lalu umat berada dalam penantian sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa dari Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali, ini namanya event of Christ, satu peristiwa-peristiwa Kristus. Nah, gereja lalu membuat kalender pelayanannya. Di dalam 1 tahun kalender pelayanan kita mengisi semua peristiwa ini mulai dari kelahiran sampai kedatangan dia kedua kali, diisi dalam 1 tahun. Padahal saudara bayangkan bahwa Yesus saja dalam dunia ini 33 lebih tahun. Nah, belum lagi ditambah sampai dia datang kembali kali kedua, itu kapan? Berarti terlalu panjang saudara. Tapi semua peristiwa Kristus itu dipreskan di dalam 1 tahun pelayanan gereja. Karena itu dimulai dari Natal. Natalnya kena di Desember. Nah, karena Natal kena di Desember, nah setelah itu Paskah itu jatuh di April. Paskah itu jatuhnya di April. Sebelum Paskah itu ada minggu-minggu sengsara. Jadi Natal, lalu Minggu Sengsara itu kira-kira bulan Maret, ya, mungkin juga ada yang di akhir Februari sampai Maret. Lalu Paskah kena di April. Setelah itu masuk Jumat Agung di April juga. Kebangkitan di April juga. Setelah itu 40 hari penampakan diri. Lalu kenaikan itu mungkin kena di Mei. Setelah kenaikan lalu hari Pentakosta, 10 hari kemudian Pentakosta, itu juga di Mei. Nah, setelah di Mei, hari Pentakosta dalam peristiwa Kristus, habis hari Pentakosta apa? Sudah tidak ada. Maka masuk pada masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini masa Advent. Nah, karena ini panjang sekali ya, mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ini semuanya adalah masa penantian sebenarnya. Sehingga akhirnya sampai pada awal Desember itu adalah masa Advent. Jadi masa Advent itu penantian bukan untuk kedatangan Yesus yang pertama. Waktu Natal bukan. Jadi Advent itu bukan mendahului Natal, tidak. Justru Natal mendahului Advent. Advent itu berkaitan pada kedatangan Yesus kedua kali, bukan pada kedatangan pertama kali. Hanya seringkali kan dalam kalender gereja itu adalah masa Adventus itu terjadi kan pada bulan Desember. Lalu tahu-tahu 25 Desember kan Natal. Jadi kita seringkali berpikir bahwa sebelum Natal itu Advent dulu. Atau Advent itu untuk menyongsong Natal. Itu salah saudara ya. Advent sebenarnya bukan menyongsong Natal. Advent itu adalah menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Tapi karena ini siklus pelayanan yang bersifat tahunan, maka di Desember itu adalah penantian kedatangan Tuhan Yesus, berakhir di situ. Lalu putar lagi dari yang pertama, yaitu Natal lagi. Jadi nomor 1 di Desember 25, yaitu kelahiran Yesus. Advent yang kena di awal-awal Desember itu karena Natalnya nomor 1, Advent itu sebenarnya nomor 7. Jadi 1 Natal, ya 2 misalnya adalah masa sengsara, 3-nya adalah Jumat Agung, 4-nya adalah kebangkitan, 5-nya adalah kenaikan ke surga, 6 itu adalah hari Pentakosta, lalu 7 adalah masa Adventus, kembali lagi 1 Natal. Nah, itu kira-kira siklusnya begitu. Nah,
Apakah ada aturan di sini untuk di Alkitab? Tidak ada. Lalu kenapa gereja membuat kalender pelayanan seperti itu? Supaya pemberitaan gereja itu disesuaikan. Nah, misalnya kalau mau Jumat Agung, ya maka kita harus jemaat dipersiapkan untuk masuk ke dalam Jumat Agung. Maka mulailah khotbah-khotbah atau tema-tema firman Tuhan itu diarahkan pada masa Yesus menderita, dan karena itu disebut sebagai minggu-minggu sengsara. Jadi memang tidak ada di Alkitab seperti itu, tapi itu adalah kalender gerejawi yang dibuat untuk membantu gereja di dalam menentukan tema-tema pemberitaan atau firman Tuhan bagi jemaat di dalam rangkap tahun-tahun atau peristiwa-peristiwa Kristus itu. Jadi itu tidak ada salahnya juga, tapi juga tidak mutlak. Karena itu saya juga seringkali, saya tidak selalu mengikuti kalender seperti itu di dalam berkhotbah. Ya, tapi kalau Jumat Agung, ya saya khotbah tentang kematian Yesus. Kalau pas Minggu Paskah, ya memang khotbah tentang kebangkitan. Hari Pentakosta, khotbah tentang Roh Kudus. Ya, kalau Natal, ya khotbah tentang kelahiran. Nah, tetapi saya seringkali juga kadang-kadang pra Paskah, pra Jumat Agung, saya juga khotbah tentang penderitaan Yesus, ya. Tapi saya tidak selalu ketat mengikuti 7, karena itu juga bukan aturan firman Tuhan yang mutlak harus kita lakukan. Sehingga saya kadang-kadang kasih 1 atau 2 khotbah saja sebelum Jumat Agung sebagai persiapan. Jadi ini memang tidak mutlak dilakukan, tidak ada di berita firman Tuhan. Itu hanya kebijakan gereja untuk bisa menata supaya pemberitaan dan pelayanan firman kepada jemaat itu sesuai dengan konteks pelayanan itu saja.